dijelaskan dalam apa saja hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah, setelah kemarin kita jelaskan tentang hukum mengamalkan hadis dhaif atau menggunakan hadis dhaif di dalam 3 perkara. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaan suatu amalan. Yang kedua, anjuran untuk melakukan suatu amalan. Yang ketiga, peringatan untuk menghindari suatu pelanggaran atau kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 perkara ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, boleh kita mengamalkan hadis dengan landasan hadis dhaif tersebut selagi hadisnya tidak maudhu atau dikarang-karang. Nah, ini perlu diketahui, kata ulama bahwa hadis dhaif itu kalau kita gambarkan dengan kehidupan. Jadi kita berikan satu contoh bagaimana posisi hadis dhaif itu di dalam apa? Di dalam kehidupan. Misal contoh, ada orang dia ini kadang benar, kadang salah, atau kadang jujur, kadang bohong. Maka kabar yang datang dari orang ini akan menjadi statusnya setengah benar, setengah salah. Walaupun kabar itu kalau nggak bohong benar, tapi kalau ada kabar datang dari orang kadang bohong, kadang benar, maka kabarnya ini statusnya tidak langsung benar, tidak langsung bohong, tapi setengah-setengah. Jadi orang yang mendengar kabar dari orang yang kadang-kadang bohong, kadang-kadang dia juga jujur, maka status kabar yang kita dapatkan dari dia langsung otomatis setengah-setengah. Kita tidak langsung percaya itu benar dan juga tidak langsung mengingkari kalau itu salah. Itu kan otomatis. Nah, seperti itulah status hadis dhaif. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang mengatakan di dalam rumah si fulan ada pembagian uang, di dalam rumah si fulan ada pembagian uang, yang ngabarkan orang yang kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong. Kira-kira kita pergi ke rumah orang tadi, belum angkat aja udah dalam ini dan terus. Jadi seperti ini, kalau ada orang dia kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong, nyampaikan sama kita di rumah si fulan ada bagi-bagi duit, kira-kira kita pergi atau kita tidak pergi? Kalau ternyata benar, nah kita pergi, yang pintar pergi. Kenapa? Ada kemungkinan benar, walaupun ada juga kemungkinan salah. Paling kalau salah, paling malu depan orang nggak sedang dia bagi duit, paling cuma malu. Tapi kalau benar dapat duit. Nah begitu juga ketika ada hadis dhaif mengatakan barang siapa yang berpuasa, misalkan barang siapa yang melakukan ini, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi kita selaku orang yang menerima kabar dari orang yang kadang benar, kadang salah, itu sebaiknya hati-hati. Hati-hati di sini apa? Kita ngambil aman. Kalau ini tentang pahala, lebih baik kita cari, kita ambil, karena ada kemungkinan benar. Kalau dia benar, kita dapat, kan gitu. Nah, kalau dia bentuknya peringatan, maka cara hati-hatinya beda lagi. Misal ada orang mengabarkan, dia bilang, oh iya sekarang Eka jangan lewat sini, ada macan nunggu di tengah jalan, lewatlah sebelah kiri. Ini kan yang nyampaikan tadi kita sudah tahu, kadang dia jujur, kadang dia bohong. Kira-kira kalau mau ngambil aman, kita percaya apa dan percaya? Kita pasti percaya, ngambil aman. Dalam peringatan kita ngambil aman, kita hindari.
di dalam hal anjuran ngambil amal kita lakukan. Jadi kalau ada kemungkinan tidak pun di dalam anjuran, kita tetap dapat pahala. Dalam peringatan, kalau kita ikuti, kalau kita hindari, kalaupun itu ternyata tidak benar, tapi kita sudah aman menghindari tempat yang tadinya ada sesuatu yang berbahaya. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana hadis dhaif itu di dalam amalan-amalan. Jadi hadis dhaif ini bagaimanapun dia tetap hadis statusnya, dan untuk diamalkan ulama sudah mengatakan boleh diamalkan, tapi dalam hal-hal tertentu saja. Nah, sekarang Imam Nawawi ingin menjelaskan dalam apa saja hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Yang pertama, yang berkaitan dengan hukum-hukum halal dan haram. Ada hukum halal dan haram, itu harus hadisnya sahih atau minimal hasan. Oke, berikutnya dalam perihal jual beli. Jual beli ini boleh enggak? Jual beli yang ini boleh enggak? Ada macam-macam jual beli. Nah, jual beli ini sudah ada hadis-hadisnya. Nah, untuk mengambil satu hukum dari jual beli, kita harus ambil hadis yang sahih dan hasan. Kalau ada hadis dhaif, nanti itu akan dijelaskan. Kemudian dalam urusan pernikahan, dalam urusan perceraian, itu harus menggunakan hadis yang sahih atau minimal hasan. Maka di sini kata Imam An-Nawawi, kalau hadis itu berkaitan dengan hukum, tapi kebetulan hadisnya dhaif, maka dianjurkan kalau hadisnya berkenaan dengan larangan, dianjurkan kita untuk meninggalkannya. Ya seperti tadi, misal Nabi melarang melakukan jual beli yang model seperti ini, misalkan dalam contoh misalkan Nabi menyebutkan suatu akad jual beli tertentu, hadisnya dhaif, maka kata ulama dianjurkan kita meninggalkan model jual beli yang dilarang oleh hadis dhaif. Kenapa? Karena tadi kalau kemungkinan itu betul, maka hal tersebut menjadi haram dilakukan. Makanya kata para ulama, sebaiknya kalau ada hadis dhaif yang melarang muamalah tertentu, maka sebaiknya kita hindari muamalah tersebut walaupun hadisnya hadis dhaif. Begitu juga dalam pernikahan, ada beberapa akad pernikahan tertentu dalilnya hadis dhaif. Maka kata para ulama, walaupun hadisnya dhaif, tapi dianjurkan kita untuk meninggalkan model pernikahan atau akad pernikahan yang dilandasi dengan hadis dhaif. Fa innal mustahab an yatanazza walakin la yajib. Tapi hukumnya tidak wajib. Jadi beda. Kalau ulama menyebutkan dianjurkan, dengan ulama mengatakan diharuskan. Dianjurkan itu berarti hanya sunnah. Kalau diharuskan berarti wajib. Jadi yang tadi kalau ada hadis dhaif melarang tentang muamalah tertentu atau akad pernikahan tertentu, maka dianjurkan kita untuk meninggalkannya, tapi tidak wajib. Wa inna madzakar hadzal fasl, saya sebutkan penjelasan tentang hadis dhaif boleh diamalkan di 3 perkara tadi, dan untuk hukum-hukum harus memakai dan menggunakan hadis sahih dan hasan. Ini saya jelaskan karena kata Imam Nawawi, kita ini kan nanti bakal baca hadis nih dalam kitab ini. Nah, hadis-hadis yang saya sebutkan ini tidak semuanya sahih dan hasan, ada juga yang dhaif. Untuk itulah kita perlu tahu. Nanti kita langsung, kalau seandainya kita nggak baca muqaddimah atau pendahuluan yang dibuat oleh Imam Nawawi dan langsung masuk ke dalam tengah-tengah kita, tiba-tiba nanti di tengah-tengah kita membaca hadis dhaif. Loh, Imam Nawawi ini tidak ngerti sama hadis.
Padahal Imam Nawawi sudah menjelaskan di awal kitab, di pendahuluan kitab, bahwa aku akan menyebutkan macam-macam hadis termasuklah yang dhaif, dan Imam Nawawi sudah menyebutkan hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam 3 perkara. Nah, ini bahaya kalau orang baca kitab langsung ngambil tengah, matok tengah, belum latok, langsung ngambil intisari. Tidak bisa model baca kitab langsung ngambil tengah, ngambil intisari. Karena kitab itu dibuat runut, murut, dan biasanya setiap pengarang kitab dia akan membuat kaidah-kaidah tertentu khusus bagi pembaca kitabnya, sehingga tidak salah paham. Jadi kalau kita tidak baca pendahuluan atau mukadimah, nanti dikhawatirkan bisa salah di dalam memahami apa yang ada di dalam isi kitab. Itu juga biasanya di dalam kitab-kitab hadis nanti ada kode atau rumus tertentu yang dibuat oleh ulama ini saja yang mengarang kitab ini. Misal Imam Masyuti mengarang kitab Jami'us Shaghir. Setelah beliau menyebutkan hadis, beliau tulis to ba, beliau tulis kho, beliau tulis mim. Orang yang baca hadis yang tidak ngerti karena tidak membaca mukadimah, habis dia lihat ngambek Pak Imam Suyuti ini ngajar kita baca riwayat. Padahal itu rumus hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Misal Tohbah, oh itu berarti Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Toksin, oh berarti Imam Tabarani di dalam kitabnya Mu'jam yang Wasat. Kemudian Toksot, oh berarti Imam Tabarani riwayatkan dalam Mu'jam As-Shaghir. Kho, oh itu rumus untuk Imam Al-Bukhari. Mim itu rumus untuk Imam Muslim. Jadi baca kitab itu perlu teliti dan ingat. Jadi nanti kalau kita baca, kita sudah tahu, tidak terkejut bahwa Imam Nawawi sudah menyebutkan di awal beliau akan memasukkan tidak hanya hadis-hadis yang sahih dan hasan, tapi juga hadis-hadis yang dhaif. Dan beliau juga sudah menjelaskan hadis dhaif boleh digunakan dalam 3 perkara.